warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 April 2020, akan dilaksanakan sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen nomor 27-BPSK-1-2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Jakarta antara Mr. Badu sebagai pengadu dan Nyonya Visa sebagai teradu. Sesuai pemilihan cara penyelesaian sengketa nomor 046-TA-BPSK-1-2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Jakarta, para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK dengan cara mediasi, yang dimana pada hari ini para pihak telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi para pihak peserta sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen nomor 27-BPSK-1-2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 April 2020 antara Mr. Badu sebagai pengadu yang diwakilkan kuasa hukumnya dan Nyonya Visa sebagai teradu yang akan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak kuasa hukum pengadu siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah dari kuasa hukum teradu siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, langsung saja saya mulai. Dapat diperkenalkan saudara dari kuasa hukum di mana dan dapat dijelaskan mengapa pengadu tidak dapat hadir pada hari ini? Baik, Yang Mulia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Erika Aurelia Eriansyah dari Kantor Hukum Aurel dan Partners yang berkedudukan di Jalan Muwardi nomor 3C, Grogol, Jakarta Barat. Saya hadir di sini untuk mewakili klien saya yaitu Mr. Badu dalam menyelesaikan sengketa dengan Nyonya Visa. Pada hari ini, klien saya yaitu Mr. Badu tidak dapat datang karena ada keperluan mendadak yang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, akan diwakilkan dengan saya. Baik, jadi sekarang pengadu yaitu Mr. Badu diwakilkan oleh saudara Aurel, benar begitu? Benar, Yang Mulia. Baik, dari kuasa hukum teradu, silakan memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Doni dari Kantor Hukum Victory dan Associate yang berkedudukan di Jalan Angsa 5 nomor 21 Jakarta Timur. Saya hadir di sini untuk mewakili klien saya Nyonya Visa dalam menyelesaikan sengketa dengan Mr. Badu. Pada hari ini klien saya yaitu Nyonya Visa tidak dapat datang karena ada jadwal check up yang tidak dapat ditunda. Maka dengan itu akan diwakilkan dengan saya selaku kuasa hukum dari teradu. Baik, kalau gitu akan saya lanjut. Untuk kuasa hukum dari pihak pengadu, apakah betul saudara pengadu kenal dengan saudari teradu? Bagaimana menurut dari kuasa hukum pengadu? Menurut dari keterangan klien yaitu Mr. Badu, beliau mengatakan bahwa beliau kenal Yang Mulia. Dan memang benar adanya teradu meminta jasa dari pengadu untuk melakukan pembangunan rumah dari yang teradu. Apakah ada pertanyaan dari anggota majelis? Satu. Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya kepada saudara pengadu. Apakah benar saudara dan teradu melakukan proyek pembangunan rumah akan tetapi belum dibayar untuk yang terakhir? Ya, benar, Yang Mulia. Kapan proses tersebut saudara lakukan? Menurut keterangan klien saya, beliau dan teradu melakukan proyek pembangunan rumah pada tanggal 1 Januari 2018, Yang Mulia. Mengapa akhirnya saudara sepakat untuk melakukan proyek pembangunan tersebut? Pada waktu itu, saudari teradu menghubungi klien saya dan menyampaikan keinginannya untuk menggunakan jasa klien saya sebagai arsitek untuk mendesain dan membangun rumahnya dengan luas 300 meter kubik dengan desain 2 lantai, dengan 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Seluruh proyek pembangunan dan desain teradu telah disepakati oleh klien saya dengan nilai 2 miliar rupiah. Dan rencananya akan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019 dengan termin pembayaran dilakukan 3 kali, yaitu yang pertama
Pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka Nyonya Visa berkewajiban untuk membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Yang kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Nyonya Visa berkewajiban untuk membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Yang ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, Nyonya Visa berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah, diperkirakan pada awal Desember tahun 2019. Akan tetapi, Teradu belum membayarkan sisa kewajibannya sejumlah 500 juta pada waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat pada tanggal 1 Desember 2019. Sedangkan klien saya telah membangun 2 lantai rumah Teradu, namun klien saya belum mau dapat menyelesaikan dan merapihkan bangunan rumah atau melakukan finishing project karena pembayaran akhir belum diterima oleh Teradu kepada klien saya. Dan sampai tanggal 20 Januari tahun 2020, Teradu belum juga melunasi kewajibannya sehingga klien saya belum mau menyelesaikan dan menyerahkan proyek pembangunan kepada Teradu. Kemudian saya akan memberikan jawaban dan dari klien saya juga membenarkan bahwa antara pengadu dan klien saya telah membuat perjanjian mengenai proyek pembangunan rumah pada tanggal 1 Januari 2018. Pengadu merasa sanggup untuk menyelesaikan pembangunan ini, yang dimana klien saya ingin membangun rumah dengan luas 300 meter persegi dan meminta jasa dari pengadu untuk mendesain rumah klien saya dan membangun rumah dari klien saya dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Seluruh proyek pembangunan dan desain bernilai 2 miliar rupiah dan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019. Termin pembayaran dilakukan 3 kali, yaitu pertama, pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka klien saya berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, klien saya berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, klien saya berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah. Diperkirakan pada awal Desember 2019, tepatnya pada tanggal 1 bulan 12 2019. Dan memang benar, klien saya mengalami kesulitan keuangan, sehingga dari itu klien saya belum mampu membayar sisa kewajibannya. Serta klien saya pun bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi saat ini. Akan tetapi, pengadu tidak mau menyerahkan proyek itu. Bagaimana tanggapan kuasa hukum dari pengadu? Baik, Yang Mulia, di sini klien saya dengan jelas menolak dan tidak ingin mendengarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Teradu, dikarenakan klien saya telah menyelesaikan pembangunan 2 lantai rumah Teradu, namun klien saya jelas belum mau mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perapihan bangunan rumah atau finishing project, karena pembayaran akhir sama sekali belum diterima oleh klien saya. Baik, bagaimana dari kuasa hukum Teradu? Baik, Yang Mulia, izinkan saya menjawab klien saya. Sebelumnya sudah menyampaikan dan menjelaskan ke pihak pengadu tentang permasalahan keuangan yang dialami oleh klien saya, sehingga belum mampu membayar sisa kewajibannya, dan klien saya juga bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi saat ini. Apakah pihak pengadu dan pihak Teradu apakah bisa melakukan kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana menurut kuasa hukum pengadu dan Teradu? Belum, Yang Mulia, dikarenakan klien saya sudah meminta itikat baiknya bahkan sampai sekarang, namun belum ada pembayaran yang masuk terhadap klien saya. Bagaimana dengan Teradu? Belum juga, Yang Mulia, dikarenakan klien saya sudah meminta keringanan dan meminta keadaan rumah yang sekarang, namun belum diberikan juga. Baik, karena tidak ada kesepakatan, saya akan menunda sidang ini untuk 7 hari ke depan pada tanggal 9 April 2020 dengan agenda pembuktian. Maka dari itu, pada tanggal tersebut, para pengadu dan Teradu wajib membawa saksi-saksinya dan membawa dari kedua belah pihak, dan sidang dinyatakan ditunda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Pada hari ini, 9 April 2020, akan dilaksanakan sidang lanjutan saksi-saksi serta saran kedua belah pihak sengketa konsumen nomor 27/BPSK-1/2020 dalam penyelesaian sengketa konsumen Kota DKI Jakarta antara Mr. Badu dan Nyonya Visa. Para pihak sepakat menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Dan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pengadu dan teradu akan dilaksanakan dengan pemberian KTP dan bersumpah menurut agamanya masing-masing. Baik, sidang lanjutan nomor 27/BPSK-1/2020 dalam penyelesaian sengketa konsumen Kota DKI Jakarta 9 April 2020 antara Mr. Badu sebagai pengadu dan Nyonya Visa sebagai teradu yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, apakah saksi-saksi dari pengadu serta kuasa hukum pengadu maupun teradu siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Oke, silakan saksi pengadu mengambil sumpah. Saya bersumpah di bawah Al-Quran bahwa saya akan berkata sejujur-jujurnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Baik, kepada saksi pengadu, coba tolong diceritakan apa yang saudara ketahui mengenai persengketaan ini. Baik, Yang Mulia. Jadi pada awalnya saya dan pengadu ini tertarik untuk mengerjakan proyek ini karena ini kan merupakan proyek besar yang dimana saya merupakan rekan kerja dari Mr. Badu. Dan Mr. Badu ini turut andil dalam proyek pembangunan ini dan memang dibenarkan bahwa tidak adanya itikat baik oleh si Ibu Visa dari yang dijanjikan bahwa termin pembayaran dilakukan 3 kali, yaitu yang pertama pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka Ibu Visa berkewajiban untuk membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Lalu untuk yang kedua, itu pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Ibu Visa berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Dan yang ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, Ibu Visa itu berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh sisa pembayaran yaitu sejumlah 500 juta rupiah. Nah, tenggang waktunya itu diperkirakan pada awal Desember 2019, yaitu pada tanggal 1 bulan 12 2019. Baik, terima kasih. Kepada saksi dari pengadu, mengenai kesaksiannya lalu silakan dilanjutkan dari saksi teradu untuk mengambil sumpah. Baik, saya bersumpah di bawah Alkitab bahwa saya akan berkata yang sejujur-jujurnya, tidak dikurangkan atau dilebihkan. Oke, kepada saksi teradu, coba tolong diceritakan apa yang saudara ketahui mengenai persengketaan ini. Baik, Yang Mulia. Pada awalnya saya mengetahui Nyonya Visa benar melakukan pembangunan rumah menggunakan jasa arsitek dari pengadu, dan pengadu juga merasa sanggup untuk menyelesaikan pembangunan ini, yang dimana Nyonya Visa ingin membangun rumah dengan luas 300 meter, dan meminta jasa pengadu untuk mendesain rumahnya dan membangunkan rumahnya dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Seluruh proyek pembangunan dan desain teradu dengan nilai 2 miliar dan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019. Termin pembayaran dilakukan 3 kali, yaitu yang pertama pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, Nyonya Visa berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayaran yaitu sejumlah 500 juta rupiah diperkirakan pada awal Desember 2019. Dan memang benar Nyonya Visa mengalami kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar sisa kewajibannya. Dan seperti yang saya ketahui, Nyonya Visa atau teradu bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi saat ini, tetapi pengadu tidak mau menyerahkan proyek ini kalau sisanya belum diberikan oleh teradu. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Bagaimana anggota Majelis 1? Apa ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Izinkan saya bertanya kepada saksi teradu.
Kepada saksi teradu, bagaimana saksi teradu mengetahui bahwa teradu menggunakan jasa pengadu? Baik Yang Mulia, saya mengetahui hal ini karena saya adalah saudara dari Nyonya Visa atau teradu, dan saya pernah menemani teradu untuk survei rumah yang sedang dibangun oleh pengadu. Kepada saksi teradu, apakah benar teradu mengalami kesulitan keuangan? Baik Yang Mulia, benar. Teradu mengalami kesulitan keuangan dan seperti yang saya ketahui, bahwa belum dapat dilakukan pembayaran terakhir. Baik, sudah kita dengarkan jawaban dari saksi teradu dan bagaimana terhadap kuasa hukum pengadu. Ada yang ingin disanggah atau ditolak? Tidak, Yang Mulia. Menurut saya, semua bukti dapat dibuktikan dan memang benar pihak dari teradu belum membayar sisanya kepada klien saya, dan klien saya merasa keberatan jika harus menyerahkan yang klien saya sudah kerjakan, dikarenakan klien saya juga mengalami kerugian jika klien saya menyerahkannya. Baik, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum teradu? Baik, Yang Mulia, klien saya sangat keberatan dikarenakan dengan melihat kondisi keuangan klien saya, tidak akan mungkin memberikan sisa uang secara langsung. Baik, bagaimana anggota majelis? Ada yang ingin memberi tanggapan? Baik Yang Mulia, dengan mempertimbangkan pihak pengadu dan teradu, maka sebaiknya dilakukan dengan cara pengembalian uang secara bertahap sebanyak 3 dalam 3 bulan, di mana setiap bulan pada tanggal 10, terkait pengembalian uang tersebut dilakukan secara tunai maupun non-tunai, bisa dikembalikan kepada pihak pengadu maupun teradu. Apabila pihak teradu telat membayar, maka pihak teradu akan diberikan denda sebesar 10% setiap bulannya. Bagaimana kuasa hukum pengadu dan teradu? Apakah sepakat? Baik Yang Mulia, saya dan klien saya sepakat dengan saran anggota Majelis 1 yang apabila telat membayar maka akan diberikan denda 10% dan dilakukan pembayaran secara transfer. Baik Yang Mulia, saya dan klien saya juga sepakat dan bersedia apabila telat bayar akan diberikan sanksi denda. Dikarenakan pihak pengadu dan teradu telah terjadi kesepakatan damai, maka akan dibacakan putusan. Putusan Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota DKI Jakarta nomor 44/A/BPSK DKI/2020 tentang pelunasan pembayaran jasa pembangunan 2 lantai menyatakan 1. Pihak pengadu dan teradu menyepakati pembayaran uang sisa sebesar 500 juta secara bertahap mengingat kondisi keuangan apabila tidak sesuai akan dikenakan denda 10%. Yang kedua, melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 kali. Yang ketiga, dan akan dibuatkan perjanjian perdamaian antara pengadu dan teradu. Sidang ini akan saya tutup dengan putusan tersebut.